Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babon Film, channelnya orang gabut yang suka film. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas alur cerita film The Wheel of the Time Season 1 yang rilis pada tahun 2021. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu karena hanya ada 4,6% dari kalian yang subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat like dan share-nya agar saya mendapatkan kekuatan super saiyan supaya saya semangat upload video-video terbaru untuk kalian nikmati. Sebelum dimulai, bumper dikit. Di saat dunia dalam ambang kehancuran karena kegelapan merajalela di muka bumi, seorang wanita bernama Maureen dan pengawalnya bernama Lan pergi untuk mencari seseorang yang mereka percayai hanya dialah yang mampu menumpas kegelapan di muka bumi ini. Ia dijuluki Dragon. Kemudian kita diperlihatkan kedua lelaki yang sedang dikejar sekelompok wanita berkuda. Entah masalahnya apa, yang jelas dia sudah melecehkan martabat seorang wanita. Pelarian kedua pria itu terhenti karena sebuah tebing jatuh mengakibatkan jalan kabur mereka tertutup. Salah satu dari lelaki itu meminta tolong agar tidak membunuh kerabatnya. Namun pemimpin berkuda itu mengatakan, "Siapa yang kau maksud?" Ternyata laki-laki itu hanyalah sendirian. Entah apa penyakit yang dideritanya, saya juga lupa nama penyakitnya. Kemudian pemimpin wanita berkuda itu turun untuk membunuhnya. Ternyata kejadian itu dilihat langsung oleh Maureen dan Lan. Akan tetapi mereka berdua hanya mengamati saja. Di sini Maureen memberitahu Lan bahwa bukan mereka yang kita cari. Setelah itu, Maureen mengajak Lan ke suatu tempat yang dinamakan Dua Sungai yang berada di desa Beltane. Karena di sanalah pendahulu Dragon dilahirkan. Dan film pun dimulai. Di awal film kita diperlihatkan sekelompok wanita yang akan menuju ke Dua Sungai untuk melaksanakan upacara pengangkatan seorang wanita yang bernama Egwene menjadi bestari. Di sini Egwene benar-benar dilayani layaknya Tuan Putri. Setelah Egwene siap, seorang wanita, kita sebut saja namanya Naivi, mengajaknya ke tepi sungai. Sebelum upacara dimulai, Naivi berkata kepada Egwene agar sabar, tabah, dan tegar. Setelah itu, ia langsung diceburkan ke dalam sungai. Cok, upacara apa ini? Ini upacara atau ngorbanin seseorang dijadikan tumbal. Tapi untung saja Egwene berhasil selamat dari insiden ini. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria bernama Ran dan ayahnya yang sedang berjalan menuju desa Beltane. Namun perjalanan mereka terhalang oleh sekelompok serigala yang turun gunung. Ayah Ran mulai merasakan kejanggalan karena tidak biasanya sekelompok serigala turun gunung. Pasti ada something di belakangnya. Singkat cerita, sesampainya mereka di desa, mereka singgah di sebuah rumah yang terlihat seperti bar. Di sini, Ran bertemu dengan teman lamanya yang bernama Matt dan Paren. Ada juga seorang wanita bernama Danya. Mereka melakukan taruhan, namun Matt sebagai bandar malah kalah. Setelah Danya pergi, mereka pun bernostalgia. Paren memberitahu kepada mereka bahwa banyak orang pergi ke Ghealdan untuk berperang, karena di sana telah terjadi perang besar. Namun Matt yang otaknya judi, dan judi selalu mengajak mereka taruhan. Karena Ran dan Paren tidak mau, Matt pun pergi menemui Danya. Tak lama dari itu, Egwene datang yang disambut gembira oleh orang-orang yang berada di dalam bar.
Bapak Egwene langsung menghampirinya karena ia sangat senang Egwene berhasil melewati hal yang sangat mengerikan itu. Egwene langsung diajak ibunya untuk ngerumpi bersama emak-emak penguasa desa Beltane. Di malam harinya, ternyata mereka masih berpesta. Ini di luar dugaan Mimin, mereka sangat kuat sekali. Gak ada yang tumbang satupun, walaupun mereka minum dari siang. Ran nampak murung karena Egwene tidak mau menghampirinya. Bukannya Egwene yang menghampiri, ini malah Parent yang menghampiri. Aduh, nasib Ran, nasib Ran. Tak lama dari itu, seseorang berjubah hitam masuk ke dalam bar. Semua orang seketika terdiam. Navy langsung menghampiri orang tersebut dan menanyakan siapa dirinya. Ternyata dia adalah Lan yang disusul langsung oleh Moiraine di belakangnya. Di sini mereka meminta untuk disiapkan kandang kuda dan kamar untuknya tinggal. Karena Navy melihat liontin yang dipakai Moiraine, ia pun sadar bahwa Moiraine adalah seorang Aes Sedai, di mana kekuatan sihir Aes Sedai sangatlah kuat sekali dan setiap desa berada dalam perlindungan Aes Sedai. Parent yang melihat mereka meremehkannya. Navy yang mendengarnya langsung menegur Parent dan menyuruhnya untuk ke rumah membantu istrinya yang sedang menempa besi. Aduh, kasihan banget istrinya menempa besi sendirian. Kemudian setelah pesta selesai, Ran dan Egwene disuruh untuk membersihkan piring yang masih kotor. Ran bertanya kepada Egwene mengapa ia menjauhinya. Padahal di sini Egwene ingin sekali bersama Ran ketika pesta berlangsung. Ran yang selalu ngoceh langsung dicelepot Egwene agar berhenti mengoceh. Aduh, kok bisa jadi gini? Kok Egwene ganas banget? Saya tahu pasti kalian ingin menampilkan adegan selanjutnya, tapi sayangnya saya tidak bisa teman-teman, karena suatu alasan keamanan. Haha, karena nanti di saat pendaftaran Ascent saya bisa gawat ini. Setelah bercelepot ria, Ran dan Egwene melanjutkan perbincangannya. Di sini, Egwene memberitahu Ran bahwa ia akan diangkat menjadi murid Navy dan Egwene akan menjadi bestari. Bestari itu kurang lebih sama aja seperti biarawati teman-teman. Ia tidak boleh punya suami dan tidak boleh punya anak. Ran yang mendengarnya sangat sedih dan ia pun langsung pergi tanpa berkata-kata. Setelah itu tiba-tiba seseorang berkuda yang menggunakan topeng datang ke desa itu. Entah siapa orang itu, sepertinya dia adalah orang jahat. Keesokan harinya kita diperlihatkan pedagang yang bernama Pen. Ia baru saja datang ke desa Beltane untuk berdagang di sana. Setelah itu ia didatangi Matt. Di sini, Matt berniat menjual gelang yang ia ambil dari Danya. Namun ketika gelang itu dicek oleh Pen, emasnya palsu teman-teman. Matt tidak percaya. Walaupun begitu dengan baik hati, Pen mau mengambilnya. Namun dengan gantinya ia hanya bisa memberikan Matt 3 lentera. Kemudian kita diperlihatkan Ran yang sedang merenung di 2 sungai. Ia didatangi Egwene. Di sini Egwene hendak menjelaskan semuanya. Namun Ran menghentikannya. Ia bisa memahami perasaan Egwene. My kids running through these woods just like I do. Kemudian ketika di desa, Ran berpamitan kepada teman-temannya karena ia akan pulang naik gunung. Don't stay up mountain too long. I won't. Di malam harinya semua penduduk Beltane melakukan ritual menghanyutkan lentera ke sungai. Mereka percaya dengan menghanyutkan lentera ke sungai dapat membantu roh yang mereka sayangi bisa kembali lagi ke dunia ini. Always.
Di sini diam-diam Maureen memperhatikan para penduduk. Tapi tak disengaja, Egwene melihat Maureen dari seberang sungai. Di sini, Lan mengajak Maureen untuk pergi dari desa ini, karena sebentar lagi desa ini akan diserang oleh pasukan Trolloc, atau bisa dibilang pasukan kegelapan. Setelah ritual menghanyutkan lentera selesai, para penduduk pun melanjutkan berpesta kembali. Wah, 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 ini banyak banget pestanya. Dan di sini mereka pun berjoget riang. Namun, tanpa mereka sadari, pasukan Trolloc datang menyerang mereka dengan tujuan membunuh semua penduduk di desa. Semua orang terkejut karena pasukan Trolloc tiba-tiba menyerang mereka. Untung saja di sini Egwene diselamatkan oleh Navy dan mereka pun bersembunyi. Parent dan sang istri juga kabur ke rumah mereka untuk bersembunyi. Namun sayangnya ada salah satu Trolloc yang berhasil masuk ke dalam rumahnya hingga baku hantam pun tak terelakkan. Karena terbawa emosi, Parent menghajar Trolloc tersebut secara membabi buta dan tanpa disengaja senjatanya malah mengenai istrinya. Karena hal tersebut, istri Parent meninggoy karena ulahnya. Di sisi lain, Mat juga berusaha menyelamatkan diri beserta keluarganya masuk ke dalam rumah. Namun ketika berada di dalam, ternyata adik-adiknya tidak ada. Walaupun Mat takut untuk keluar, ia pun memaksakan dirinya untuk mencari adik-adiknya walaupun di depan rintangan menghadang dan menerjang. Karena kerja kerasnya, ia pun berhasil menemukan adiknya yang bersembunyi di suatu tempat yang saya sendiri tidak tahu tempat apa itu. Yang jelas ada jerami di atasnya. Setelah itu, Mat langsung mengajak adik-adiknya untuk bersembunyi di suatu tempat yang aman. Ternyata rumah Ran juga tak luput dari serangan para Trolloc. Disinilah kita diperlihatkan kerjasama antara ayah dan anak untuk mengalahkan Trolloc. Karena terpepet, ayah Ran menggunakan pedangnya yang tersimpan di sebuah kotak. Sepertinya ini pedang legenda. Awalnya mereka kesulitan sampai-sampai ayah Ran terpepet dan hampir saja terbunuh. Untung saja Ran menyelamatkannya tepat waktu dengan ultinya. Setelah itu kita diperlihatkan Navy dan Egwene yang sedang membantu kakek-kakek yang terluka parah. Namun sayangnya ketika ia sudah menghentikan pendarahannya, kakek-kakek itu malah meninggoy. Entah siapa kakek-kakek itu karena di sini tidak dijelaskan, atau bisa jadi Mimin yang kurang fokus. Hehe, mohon dimaklumi karena Mimin buat video ini di malam hari. Di saat ia sedang bersedih, tiba-tiba salah satu Trolloc menemukan keberadaan mereka. Walau mereka tidak punya kekuatan, tapi mereka tetap berusaha untuk mengalahkan Trolloc tersebut. Sayangnya, mereka tidak kuat menghadapinya hingga membuat mereka terpojok. Untung saja Maureen datang tepat waktu menyelamatkan mereka berdua. Ternyata di sini Maureen tidak jadi pergi karena ia berpikir jika ia pergi maka desa ini dalam ambang kehancuran.
Apalagi ia tahu salah satu dari mereka adalah Dragon. Karena Naivi lengah, ia berhasil ditangkap oleh Trolloc dan dibawa pergi. Egwene yang melihatnya sedih dan langsung mengejarnya, namun ia kehilangan jejak. Kemudian kita diperlihatkan Morin yang sedang melawan pasukan Trolloc. Ia dengan sekuat tenaganya melawan pasukan Trolloc bersama Lan. Karena pasukan Trolloc sangat banyak, Morin dan Lan sangat kesulitan menghadapinya. Sampai-sampai Morin tertusuk senjata yang dilempar oleh Trolloc. Namun dengan tekad yang kuat karena jika sampai kalah melawan Trolloc, ia akan selalu didatangi Bang Mekar. Akhirnya, ia pun berhasil mengalahkan pasukan Trolloc dengan ultinya. Karena berhasil menumbangkan pasukan Trolloc, ia pun tidak akan dikejar-kejar oleh Bang Mekar lagi. Senja pagi pun tiba. Desa yang sudah porak-poranda karena perang melawan Trolloc. Tak lama dari itu, Ran datang dengan membawa ayahnya yang terluka parah. Penduduk desa yang melihat itu memberitahu Egwene. Karena Egwene melihat calon mertuanya terluka parah, ia pun langsung mendekatinya. Di sini, Ran menyuruh Egwene untuk memanggil Naivi. Namun, Egwene memberitahu Ran bahwa Naivi hilang di bawah Trolloc. Tapi ia akan mencoba menyembuhkan calon mertuanya dengan meminta bantuan kepada Morin. Tak lama dari itu, Mat keluar dari persembunyiannya dengan membawa kedua adiknya. Dan Paren pun juga ikut keluar dari rumahnya dengan membawa jasad sang istri. Ran dan yang lain meminta Paren agar sabar dan tabah. Sesampainya Morin memberitahu kepada mereka bahwa ayah Ran terkena racun Trolloc. Tapi tenang aja, ia bisa membantunya. Setelah ayah Ran sembuh, Morin hendak pergi, namun dihentikan oleh Ran. Di sini, Ran bertanya kepadanya, kenapa kalian datang ke sini dan mereka juga ikut datang ke sini untuk menyerang desa ini. Morin memberitahu kepada mereka bahwa mereka juga memiliki tujuan yang sama untuk menemukan kalian. Lan memberitahu Morin untuk melihat ke atas. Ternyata itu adalah pasukan Trolloc yang akan menyerang desa ini kembali. Morin mengajak mereka untuk mengikutinya, namun Ran tidak mau. Morin menjelaskan bahwa mereka sedang diincar oleh pasukan Trolloc. Jika mereka tetap berada di sini, Morin sudah tidak bisa membantu mereka lagi. Ia juga menjelaskan bahwa salah satu dari kalian adalah Dragon. Jadi, pemimpin Trolloc pasti akan menangkap kalian. Akhirnya, mereka pun bersedia mengikuti Morin. Sayang seribu sayang ketika mereka pergi meninggalkan desa, mereka tidak menyadari bahwa episode 1 tamat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Bye-bye.